Mentang-mentang kamu tahu kelemahan saya. Asal kamu tahu Ibu, walaupun kamu tahu kelemahan saya punya kekuatan yang lebih besar daripada kamu. Kamu gak ada apa-apanya. Tapi kan yang ibu lakukan itu salah. Ibu cuma ingin lakukan yang benar. Seharusnya anak-anak belajar di kelas, Bu. Kenapa semua ada di sini? So what? Kelas bulu. Masalah buat lo? Gawat nih Teddy. Tanisa juga kena sihir. Harusnya tadi kita nggak biarin Tanisa masuk diri ya Teddy. Gak ada gunanya nyesel sekarang, Iboy. Sihirku kan gak terkalahkan. Makanya aku yakin pasti ada yang bantuin. Kalian? Tangkap mereka! Hah? Kalian tuh telat nangkepnya, udah keburu hilang. Udah aku duga pasti di bantuan Ibu dan boneka brok jelek itu. Loh, kok masih di sekolah juga sih? Itu dia. Jangan Teddy. Hah? Kenapa? Mendingan sekarang kita lari aja. Kan sekarang sini kamu masih coba-coba. Nanti kalau tiba-tiba kita muncul di bulan gimana? Bisa-bisa kita mati karena kekurangan oksigen. Iya sih. Aku masih bingung juga menggunakan mantra yang ini. Ya udah, ayo Teddy. Tanisa ikut kita ya. Mau lari kemana? Itu dia. Mau kemana? Itu dia. Iboy, kayaknya kita harus tinggalin Tante Anissa dulu deh. Enggak, kasihan Tante Anissa. Kalau enggak, nanti malah kita berdua juga ketangkep. Dan kita bakal disihir juga sama peri hitam. Kalau kita semua kena, terus siapa yang bakal nyelamatin kita? Tante, sekarang Tante Anissa di sini dulu ya. Nanti Ibu akan kesini lagi kok. Ibu akan menyelamatkan Tante. Ibu janji. Ternyata kalian di sini. Mana? Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Rasakan ini. Ayo Iboy. Gak apa-apa. Aku yakin Tante Anissa gak akan diapa-apain lagi. Toh dia udah di bawah pengaruh sihir. Tenang aja. Nanti kita akan kesini lagi. Ayo. Tunggu kalian. Berhenti. Ayo Iboy. Ayo cepetan. Ayo. Iboy, kamu nangis ya? Iya Teddy. Habisnya kita ninggalin Tante Anissa di sana. Jangan nangis dong Iboy. Lebih baik kita konsentrasi. Gimana caranya kita bisa mengalahkan peri hitam? Gimana nih Teddy? Aku bingung. Paling tidak kita harus temukan Airi dulu. Oh iya, Airi. Aku lupa sama Airi.
dia pasti bisa bantuin kita. Sekarang dia di mana ya? Semoga aja dia udah balik ke rumah. Gimana kalau kita cari dia dulu di rumah? Ayo. Yuk. Bos, beneran bos. Ngapain juga gue bohong? Nah, itu dia. Makanya gue sampai sekarang tuh bingung. Gue nggak habis pikir ya, kenapa sih lo itu sampai sekarang nggak pernah capek sama yang namanya bohong? Emang lo nggak bosen? Percaya deh bos, soalnya kan Lebih baik lo diem ya, daripada mulut lo ntar gue bungkem, gue sumpel pakai sapu. Mau lo? enggak bos. Iya. Nggak mau kan? Iya, Nggak mau kan? Iya. Kalau gitu diem, jangan ngomong macam-macam. Iya, siap. Iya. Siapa sih gini hari namu? Nggak tahu bos. Yuk. Sebentar Teddy, Kenapa? kayaknya di dalam ada tamu. Kayak ada suara orang ngobrol. Terus kenapa emangnya? Kan biasa aja orang ngobrol. Perasaanku nggak enak Teddy. Aku aja yang lihat duluan ya. Kamu tunggu di sini dulu. Oke Teddy. Oh, jadi Ibu Pertiwi ini kepala sekolah yang ada di sekolahnya Iboy gitu? Hah? Wah, gawat. Hebat ya, sekarang itu perempuan udah bisa jadi kepala sekolah. Beda Bu sama zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu yang namanya kepala sekolah itu pasti bapak-bapak, laki-laki. Nggak enak dilihatnya. Kalau sekarang kan enak, cantik. Ya namanya juga udah zaman emansipasi. Oh iya, hebat si sapi. Oh Bu, minumannya datang. Silakan Bu diminum. Iya. Teddy, gimana? Siapa orangnya? Perasaan gak enak kamu itu benar, Iboy. Bu Pertiwi yang datang ke rumah dan lagi ngobrol sama Bos dan Bang Edo. Ngapain? Pasti ini rencananya peri hitam. Loh Teddy, sekarang kita di mana? Aduh, salah lagi. Maaf ya, Iboy. Teddy, kayaknya sebelum kamu jago menggunakan mantra menghilang, mendingan jangan dipraktekin dulu deh. Habisnya kan aku mikir itu satu-satunya cara pas kita terdesak, Iboy. Iya Teddy, aku tahu. Tapi terlalu beresiko. Coba sekarang kamu bayangin, tiba-tiba kita muncul di tengah jalan tol gimana? Bahaya kan? Iya sih. Ya udah, aku nanti nggak coba-coba lagi deh. Sekarang kita ngapain nih? Sekarang kita cari Airi. Mudah-mudahan dia tahu caranya buat ngebebasin murid-murid dan Tante Anissa. Oh, jadi kalian di sini terjebak juga? Iya, tapi tak sekaligus semua. Aku sih baru di sini. Tuh, mereka udah lama. Hah? Udah lama? Iya, makanya kita juga udah pada bosen. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Emangnya kalian nggak coba untuk kabur? Udah kok, tapi gagal terus. Kalau udah masuk ke sini, nggak bisa keluar lagi. Pokoknya kita nggak bisa lepas dari peri hitam. Aku udah pernah kok lawan peri hitam. Dan dia bisa kalah kalau kita kerjasama. Tapi aku perlu bantuan dari teman-teman aku di luar sana.
Terus bagaimana cara kamu manggil mereka ke sini? Semua mantra sia-sia, Airi. Karena di sini ada kekuatan peri hitam. Aku punya mantra rahasia. Pokoknya dijamin deh bisa nembus kekuatan sihir siapapun. Tapi untuk menjalankan mantra ini, aku perlu kekuatan kita semua. Aku perlu kerjasama dan hati yang rela untuk saling membantu. Di situ kekuatan mantra itu. Gimana caranya? Aku mau dong. Aku juga mau. Aku juga ikut. Sekarang kita bentuk lingkaran dan saling pegangan ya. Iya. Iya. Bersatu kita kuat dan bisa. Tralala, trilili, trululu, trololo. Bersatu. Iboy, aku Airi. Aku butuh bantuan kamu. Airi, aku mencari kamu. Kamu di mana? Aku di satu tempat dan aku minta kamu cari aku. Iya Airi, aku cari kamu. Tapi gimana caranya untuk menemukan kamu Airi? Ikutin saja kata hatimu Iboy. Hati kamu masih bersih, jadi suara hati kamu akan bisa menuntun kamu. Airi ada di satu tempat dan katanya hatiku bisa menemukannya. Teddy, ayo bangun Teddy. Hei Teddy, bangun, ayo bangun. Apaan sih, Boy? Masih malam kan? Teddy, sekarang aku tahu gimana caranya untuk menemukan Airi. Hah? Kamu kok tiba-tiba tahu? Iya Teddy, si Airi ngasih tahu aku lewat mimpi. Oh, lewat mimpi. Aku yakin ini mimpi dari Airi. Terus, apa kata Airi di mimpi kamu? Katanya dia ada di gua. Di daerah mana tuh? Nah itu yang aku nggak tahu. Tapi aku yakin kok Teddy, sekarang kita bisa menemukan Airi. Ya udah, ayo kita cari. Tapi kalau nggak ketemu, berarti itu cuma mimpi ya. Dan aku bisa tidur lagi. Ayo. Ingat ya, kabarin saya. Oh, siap, Bu. Oh ya, satu lagi. Kalau ibu sudah datang, tolong kunciin dia di kamar supaya dia nggak kabur-kaburan. Ini demi kebaikan ibu, Pak. Oke. Siap. Apapun akan saya lakukan demi Ibu. Tapi ada tambahan plusnya, Bu. Tentu saja. Bagus. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu. Iya, Bu. Hati-hati. Jalan. Dadah, Ibu Pertiwi. Asik. Mana Teddy? Udah aman, Iboy. Peri hitam udah pulang. Terus Mas dan Bang Edo ada pengaruh sihir nggak? Kayaknya sih enggak. Bos kelihatan kayak biasanya kok. Syukurlah. Yuk sekarang kita masuk. Ayo. Asik. Ntar kalau gue udah dapet duit dari Ibu Pertiwi, duitnya itu bakalan gue pakai jalan-jalan, terus pakai belanja di mall biar kayak orang kaya. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam. Malam Bos. Itu
lo tahu kalau sekarang itu udah malam? Kemana aja lo? Jam segini baru pulang. Lu pasti tadi nggak pergi ke sekolah kan? Lo itu kan tadi bilangnya sama gue pagi-pagi mau berangkat ke sekolah. Terus kemana lo nggak pergi ke sekolah? Lo mulai bandel ya sekarang? Bos bukan gitu bos. Ibu, aduh bos nggak tahu sih keadaan sekolah itu gawat bos. Gawat gimana? Pertiwi itu orangnya jahat bos. Dia mau nih. Emang lo pikir Ibu Pertiwi itu Harry Potter bisa nyihir-nyihir orang gitu? Ibu Pertiwi itu peduli sama lo, ngerti lo? Tapi bos, Udah, kagak usah pakai tapi-tapi. Untungnya tadi Ibu Pertiwi udah bilang sama gue, lo itu anaknya kalau diomongin bakalan ngeyel, ya? Udah, mendingan sekarang waktunya lo buat tidur. Sini, bonekanya. Sini. bos jangan bos. Udah kagak pakai tapi-tapian, kebanyakan main boneka lo. Sini. Bos mau ngapain? Ini buat pastiin lo, supaya lo itu nggak kabur lagi. Soalnya makin lama gue perhatiin lo makin licin kayak belut. Bos jangan diikat dong bos. Udah deh sekarang ibu janji ibu gak akan kabur lagi. Gue udah nggak percaya lagi sama omongan lo. Ngerti lo? Jadi mulai besok gue sendiri yang bakal mastiin buat nganterin lo ke rumah ibu kepala sekolah lo. Maksud gue ke sekolahan lo. Sekarang gue mau pergi ke rumah ibu kepala sekolah lo. Gue mau bilang sama dia kalau lo udah ada di rumah. Aduh bos lepasin dong. Rasain lo. Ikat udah, sekarang gue kunci lo. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata, miliki teman setia, jadi sahabat selamanya. Suka duka hadapi bersama selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Teddy, Teddy, teman yang sejati. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Teddy boy. Kok Ben bonekanya si konslet ada di sini? Kesempatan nih. Bangun lo. Gak usah diem, gue tau lo hidup. Bangun cepetan. Bangun, bangun nih, bangun nih. Sekarang lo gak akan bisa kabur lagi boy. Pintu udah gue kunci, tangan udah gue ikat. Yang hantu muncrat. Aduh, hantu. Aduh, mulut lo muncrat. Kalau masih ngomong hantu, mulut lo gue sumpel pakai sendal.
Jangan bos, jangan. Bos, bonekanya si Boy itu bener hidup bos. Iya. Lo nggak bosan apa ngomongin boneka boy, dikit-dikit boneka boy. Kalau nggak percaya, ikut gue sini. Ayo. Awas lo ya, kalau sampai gue datang ke sana bonekanya nggak hidup, lo yang gue acak-acak, ngerti lo? Yaudah, ayo. Sini Dut. Ini yang lo bilang bonekanya hidup, hah? Lo pikir aja ya Dut, kalau boneka ini beneran hidup, dia nggak akan mungkin mau tiduran di lantai yang berdebu kayak gini. Gue juga ogah kalau disuruh tidur di sini. Tapi boneka itu beneran hidup bos. Cepetan, tunjuk ke kiri lo, jangan pura-pura mati. Cepetan, bangun. Bangun. Lu yang bangun. Mau lo suruh sampai bego juga, dia nggak bakalan bangun. Dasar lo, makanya jangan cuma besarin badan. Tuh makan tuh bangku sekolahan, biar lo tahu ini itu boneka, dia nggak bisa hidup. Emang dia bakalan mati. Pak. Udah kagak usah pakai tapi-tapian, oke? Ngerti lo, paham? Ntar, diem. Nih. Ini boneka, gue masukin ke dalam sini, ya. Lo pastiin supaya si E-Boy nggak ngambil ini boneka dan nggak mainin ini boneka lagi. Gua rasa dia itu nggak berangkat ke sekolah gara-gara dia kebanyakan main boneka. Siap bos ya. Kalau gitu, gue sekarang mau pergi dulu. Tunggu. Bos emang mau kemana bos? Banyak tanya. Lu emang gendut ya dasar ya. Ngapain lo nanya? Kan udah jelas. Tugas lo, gue suruh jagain ini boneka supaya nggak diambil lagi sama si E-Boy. Dan lo pastiin si E-Boy supaya dia nggak kabur. Jadi lo gak usah nanya. Urusan gue dong. Gue mau pergi kemana? Kaki-kaki gue kan kalau yang nanya. Ngerti nggak? Ya udah, bye. Kencengan dong. Kencengan sebelah sini. Sebelah sini. Gitu dah. Enak tuh. Ini mobilnya. Oh, itu dia rumahnya. Bu Pertiwi. Ibu. Siapa sih? Malam-malam gini manggil-manggil. Ibu. Buruan keluar, Bu. Pak Ihsan, bagaimana Pak? Ada kabar mengenai E-Boy? 100 buat Ibu Pertiwi. Saya punya kabar baik buat Ibu Pertiwi. Karena sekarang saya itu tahu di mana Ibu berada. Di mana Pak? Ibu mau tahu aja apa mau tahu banget? Pak Ihsan bisa saja. Kalau Ibu mau tahu banget, jadi sekarang si Ibu itu lagi ada di rumah. Nah, kebetulan tadi pas Ibu pulang, dia juga pulang ke rumah. Gitu. Di rumah? Aduh, Pak, memangnya E-Boy nggak bakal kabur kalau Bapak pergi ke sini? Tenang aja Bu Pertiwi. Saya itu udah mastiin kalau dia itu nggak bakalan kabur. Kenapa? Karena tangannya dia udah saya ikat. Dia nggak bakalan kabur. Udah gitu, pintunya saya kunci. Jadi nggak mungkin juga tuh dia keluar. Udah gitu juga Bu, di depannya itu saya suruh jagain si Edo supaya dia nggak kabur. Bagus Pak. Ya sudah, kalau gitu ayo kita ke sana. Saya udah nggak sabar untuk menasehati dia, Pak. Maksud saya itu biar nggak kabur-kaburan gitu loh, Pak. Kalau itu saya setuju banget Bu. Tapi jangan lupa honor
sendalnya buat saya, kepengnya buat saya, persekotnya buat saya. Kalau itu sih tenang saja Pak Ihsan. Bagus kalau gitu. Ya, bareng orang ini artinya aku nggak bisa pakai mantra. Oh, Halo. Ibu Pertiwi kenapa? enggak apa-apa Pak Ihsan. Pak Ihsan bisa bawa mobil? Oh wow. Bisa banget Bu. Kecil kalau bawa mobil doang mah. Sini. Ayo Bu. Untung aku belajar tentang kemarin di sekolah. Aduh, dikunci lagi. Kunci lagi. Pasti si bos udah ngunci jendela dari luar. Duh, gimana caranya biar aku bisa keluar nih? Teddy, sekarang kamu bisa dengar aku nggak? Bantuin aku keluar dong, buat nyari Airi. Saat ini si bos mau jemput, Pertiwi mau kesini. Ayo cepetan kita pergi sebelum si bos datang. Teddy boy. Teddy boy. Ayo. Oh iya, Alo kan nggak bisa keluar karena Alo dikunci. Gue itu sudah gak takut lagi sama lo tau. Kali ini gue gak akan lepasin lo lagi. Gue akan kasih pelajaran supaya lo kapok. Sini sini. Udah lumayan dalam nih. Nah, sekarang Ala masuk ke tempat yang seharusnya Ala berada. Udah masuk lagi.
Allah nggak bisa macam-macam lagi tahu. Asik, seru nih. Lagi. Pak Ihsan bisa lebih pelan sedikit? Aduh, Bu Pertiwi ini gimana sih? Bu, kalau pelan-pelan itu nggak seru. Lebih seru itu ngebut. Tenang aja, Bu. Saya itu kan 11-12 sama tuh pembalap-pembalap apa namanya? Michael Schumacher. Iya. Tahu gini aku gak suruh dia nyetir. Bisa-bisa aku kecelakaan dan gak ketemu boy kalau gini caranya. Lebih baik aku ubah dia jadi Dok, dorodok, rubah lagi. Kodok. Berhenti nanti malah nabrak. Berhenti. Aduh gimana ini? Berhenti. Dedi, sekarang kamu bisa dengar aku kan? Kamu kemana sih? Kesini dong. Pahlawan super Indonesia datang menyelamatkan Iboy. Dedi, Ayo cepetan kita pergi sebelum si bos datang. Ayo. Emang ya, mobil kalau keren banget begini nih, paling enak jadi buat balapan. Boy, Kalau bukan gara-gara demi kelereng ajaib itu, aku gak akan mau bertaruh nyawa di tangan orang gila ini. Kok aku seperti ngerasa ada kekuatan sihir besar bergerak di sekitar sini. Pak Ihsan, berhenti Pak. Pak Ihsan berhenti. aduh, Bu Pertiwi tuh ngagetin saya ya. Kalau meminta berhenti tuh ngomong-ngomong jauh-jauh hari. Kenapa sih, Bu? Kok minta berhenti dadakan? Saya mau turun di sini sebentar. Mau turun? Emang Bu Pertiwi mau ngapain? Tapi saya nunggu di mobil aja atau ikut turun? Nggak usah, Pak Ihsan di mobil aja. Oh, iya. Aku ngerasa ada samar-samar kekuatan sihir di sini. Kalau nanti aku belum melakukan tindakan, jangan sampai si Ihsan tahu. Gak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaanku aja.
Kamu lihat bos nggak? Lihat, bos masih nggak apa-apa deh. Dia masih kelihatan kayak si bos kok. Terus matanya nggak hijau. Syukur deh kalau begitu. Tapi aku khawatir. Aku tuh takut berita macam-macam sama bos dan Mang Edo. Aku yakin mereka sih bakal baik-baik aja. Buktinya sampai sekarang peri hitam nggak menyihir mereka. Mungkin peri hitam tahu bos dan Edo bisa dipengaruhi tanpa sihir. Ya juga ya. Ya udah deh, sekarang aku udah lebih tenang ninggalin mereka. Sekarang kita cari Airi lagi yuk. Nanti kalau udah ada dia, kita lebih gampang susun rencana buat ngalahin peri hitam dan nolong teman-teman yang lain di sekolah. Yuk, Ayo. Ini bukti dari kekuatan sihir yang kuat. Boneka beruang itu semakin bisa menggunakan kekuatannya. Ih, Teddy boy. Teddy boy. Oke, Bu Pertiwi, sekarang kita udah sampai. Wah, kalau si Edo sama si Iboy lihat gue naik mobil ini, pasti mereka kagum. Do! Edo! Gendut! Sini lo, Dut! Pak, ya sudah kita turun saja ya. Iya Bu Pertiwi, kayaknya di rumah nggak ada orang. Yaudah kita turun lagi yuk. Kenapa Isan? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Iboy! Boy, kamu di mana, Boy? Bu Pertiwi, mohon maaf ya. Saya mau cari dulu orang yang seharusnya bertanggung jawab jagain si Iboy. Bentar ya, saya panggilin. Ada! Gendut! Mana lagi di si Gendut? Awas aja ya, kalau sampai si Iboy kabur lagi, gue kucek si Gendut. Ada! tolong! Satu orang tolong dong! Aduh, Pak Isan. Itu ada suara minta tolong. Ih, itu suara si Edo tuh. Do! Lu di mana, Do? Do! tolong! Aduh, tolong! Tolong! Aduh, tolong! Tolong! Aduh, susah ini lagi. Tolong! Tolong satu orang, tolong dong! Aduh, bos! Gendut! Lo itu ya, kapan sih lo itu berhenti ngomongin sesuatu yang gak jelas sama ngelakuin hal konyol kayak gini? Aduh, bos, ini bukan gara-gara gue, bos. Ini kerjaan Tuh kan? Lo itu paling gampang, paling cepet banget nyalain kesalahan lo ke orang lain. Ini bukti dari kekuatan sihir yang kuat. Boneka beruang itu semakin bisa menggunakan kekuatannya. Ih, Udah kagak pakai tapi-tapian. Kagak pakai tapi-tapian. Tugas lo itu gampang banget ya. Gue itu cuma suruh lo jagain si Iboy di depan pintu. Itu kan udah gampang banget. Kenapa? Tangannya udah gue ikat ke belakang, pintunya udah gue kunci. Tinggal jagain depan doang, susah banget sih, Gendut. Gara-gara lo itu yang namanya tugas dari Ibu Pertiwi itu jadi nggak. Ibu Pertiwi kemana? Gendut! Gara-gara lo itu job yang duitnya banyak itu jadi hilang. Tapi bos, bantuin dong, bos. Ini susah, bos. Enak aja lu
lo yang mainan tanah, kenapa gue juga mesti kena tanah? Lo aja sendiri. Bye. Aduh bos, tapi gue gak bisa sendiri bos, bantuin. Aduh, bos tolong bos. Aduh, tolong bantuin gue. Aduh, bos tolong. Aduh, bos. Ih, sial. Padahal semuanya hampir di tangan. Terus aja tuh Iboy dan Brong jelek itu. Mau naik juga, Dek? Iya Pak. Oh, satu tiket 30.000 ya? Iya, uangnya cuma 10.000 lagi. Kalau 10.000 bisa nggak Pak? 10.000? 10.000 yang ada nanti kamu diturunin di tengah jalan. Ini udah malam, mending kamu pulang. Nanti dicariin sama mama kamu. Puncak Cianjur. Bang, yuk, Cianjur masuk. Barang, Cianjur masuk dalam masih kosong. Acang. Iboy, lihat itu deh. Wah. Bang, kopi, Bang. Kopi. Wah. Ya, wah. Gimana menurut kamu? Sekarang kita tidur dulu yuk. Kan lumayan nanti kalau kita udah sampai kita udah seger. Iya, Iboy. Airi! Iboy, kamu dari mana aja sih? Kok lama banget? Aku udah nungguin kamu tahu. Iya, maaf Airi. Soalnya perjalanan ke sini banyak halangannya. Nah, sekarang kamu kasih tahu dong sebenarnya tuh kamu ada di mana. Biar nanti aku sama Teddy nyari kamu. Emangnya kamu sendiri sekarang ada di mana, Boy? Di bis yang menuju ke puncak. Wah, bagus tuh, Boy. Itu arahnya udah benar. Nanti kamu cari gua ya. Aku terjebak di sana. Wah, letaknya di mana? Pokoknya kamu lihat aja deh, bintang utara. Soalnya cuma itu yang bisa aku lihat dari gua ini. Udah, tunggu aku sama Teddy ya. Pak Ihsan tenang saja, saya gak marah kok. Saya juga akan kasih kesempatan untuk Pak Ihsan sekali lagi. Aku bisa memanfaatkan mereka. Oh kayak gini? Apa-apaan ya? Hadapi